Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini melalui ibadah rumah tangga yang masih dilaksanakan secara virtual hingga pada saat ini. Dan yang menjadi keluarga penghimpun pada saat ini, hari Kamis tanggal 12 November 2020, yang pertama, keluarga Bapak Mainar Manala, daerah pelayanan 1. Yang kedua, keluarga Bapak Yakobus Tebong, daerah pelayanan 2. Yang ketiga, keluarga Bapak Lazarus Serang, daerah pelayanan 3. Yang keempat, keluarga Bapak Yosef Sundila dan Bapak Lewi, daerah pelayanan 4. Dan yang kelima, keluarga Ibu Lince Dali, daerah pelayanan 5. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini yaitu Bapak Pendeta Katito STH. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Bapak, Ibu-ibu, keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini, dan segenap keluarga besar jemaat Telo di semua dapel, mari kita sama-sama mengerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 39 ayat 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada petang hari ini Tuhan, kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terkhusus Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Dan pada saat ini kami diizinkan Tuhan untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu. Ibadah ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami, tersedia untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami, sehingga kami dilayakkan dan dibenarkan untuk datang kepada-Mu. Jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, sehingga ibadah ini berlangsung dengan hikmat di bawah penyertaan Tuhan sendiri. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu dan berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Keluarga yang mendapat giliran ibadah rumah tangga hari ini, tema renungan kita fungsi strategis menceritakan firman Tuhan secara berulang-ulang.
Keluarga yang dikasihi Tuhan, jemaat yang seiman dan yang sepengharapan di dalam Yesus. Sejarah adalah guru kehidupan. Sejarah adalah peristiwa dan pengalaman hidup yang terus akan dikenang, seperti kehidupan bangsa Israel yang mengisahkan perjalanan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ada banyak perbuatan-perbuatan Allah yang mereka alami, baik itu kasih yang menuntun melindungi mereka, tetapi juga Allah menghukum mereka karena mereka tidak taat bahkan melawan Tuhan. Namun kasih penyertaan Allah, penghukuman dan respon umat Israel dalam menghadapi dan menyaksikan kebesaran Tuhan, maka mereka pun memuji Tuhan. Dan ini dikisahkan di dalam Mazmur-Mazmur yang tergolong dalam Mazmur sejarah, termasuk Mazmur 78 ini, dengan tujuan agar umat dapat mengetahui begitu besarnya kasih Allah bagi umatnya. Selain itu, pemazmur mengingatkan untuk selalu menceritakan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib kepada generasi mereka, dituturkan dari angkatan ke angkatan, agar mereka tidak melupakan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 78 ayat 1 sampai 7 merupakan ajakan pemazmur kepada umat Israel untuk mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah, yang mana Allah sudah melakukan sejumlah mujizat dan perbuatan besar kepada umatnya pada masa lampau atau masa lalu. Ayat 1 dan 2, yaitu pemazmur juga dengan dan telah pemazmur telah mendengar dari nenek moyang mereka, dan kini mereka diberikan tanggung jawab untuk menceritakannya kepada angkatan berikutnya, yaitu peringatan-peringatan dan hukum Taurat yang diberikan kepada Israel menjadi pegangan hidup bagi mereka. Ayat 5 dari bacaan kita tadi. Pemazmur juga berharap agar hal tersebut juga berlanjut atau diceritakan dari generasi ke generasi, sehingga mereka tidak melupakan Tuhan Allah dalam hidupnya. Ayat 6 dan 7 dari bacaan kita tadi. Saudara-saudara, apa yang menjadi penekanan Mazmur ini adalah supaya kita tekun dan setia mendengarkan firman Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan, supaya kita bisa jalani atau hidupi. Kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini pentingnya kita setia membaca firman Tuhan, baik secara pribadi dalam kehidupan keluarga maupun dalam persekutuan, baik di dalam persekutuan ibadah-ibadah rumah tangga seperti yang kita lakukan pada saat ini, maupun dalam ibadah-ibadah di gereja atau di rumah ibadah, dalam ibadah-ibadah kategorial, dengan harapan agar firman Tuhan selalu diceritakan atau disampaikan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Penyampaian firman Tuhan secara berulang-ulang
memiliki peran strategis yang sangat penting dalam kehidupan umat Allah. Karena itu jangan heran kalau orang Yahudi itu menghafal kitab Ulangan. Mengapa mereka sanggup menghafal kitab Ulangan? Karena mereka selalu membaca secara berulang-ulang. Bahkan mereka menceritakan kepada anaknya di semua keadaan. Menyampaikan suatu peristiwa secara berulang-ulang kepada seseorang sebenarnya adalah upaya atau usaha untuk memasukkan data cerita ke dalam memori seseorang sehingga tidak akan dilupakan. Jadi kalau firman Tuhan selalu disampaikan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, maka niscaya firman Tuhan itu tidak akan dilupakan. Menceritakan atau menyampaikan firman Allah secara berulang-ulang dalam kehidupan jemaat dimaksudkan supaya jemaat tidak melupakan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan Allah dalam perjalanan umatnya, baik umat dalam perjanjian lama maupun umat Allah dalam perjanjian baru, dan umat Allah pada masa kini yaitu dalam gereja, dimaksudkan agar kita hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Inilah panggilan kita dalam kehidupan sebagai orang percaya, supaya kita hadir sebagai utusan Tuhan yang selalu menceritakan kebesaran dan kemurahan Tuhan, tetapi juga supaya kita tidak melupakan Allah begitu saja lalu menyembah kepada Allah lain. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu menjaga kehidupan kita, dan biarlah kita selalu menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan generasi kita dari angkatan ke angkatan. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita sambil memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 297 ayat yang pertama. Dalam doa syafaat ada 6 keluarga yang kita akan dukung dalam doa, dan segenap
keluarga besar Jemaat Telok kita bawa dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Kami boleh dimungkinkan Tuhan untuk datang menyembah, memuliakan nama-Mu, bersama-sama untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas penyembahan kami pada saat ini. Tuhan berkenan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami tekun dan setia di dalam membaca dan menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan perjalanan umat-Mu, baik umat Allah dalam perjanjian lama, umat Allah dalam perjanjian baru, dan umat Allah pada masa kini melalui gereja. Biarlah kami dengan sukacita untuk selalu menceritakan firman-Mu kepada anak-anak kami dari angkatan ke angkatan. Hanya oleh Roh Kudus-Mu kami harapkan untuk memampukan kami, sehingga anak-anak kami atau kami tidak melupakan Tuhan, tetapi kami selalu berpegang hanya kepada firman-Mu yang selalu menjadi petunjuk pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bawa kepada-Mu 6 anggota keluarga yang mendapat giliran rumah tangga pada hari ini. Keluarga hamba-Mu Bapak Penatua Mainar Manala dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai abdi negara, sebagai hamba Allah. Kiranya Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat, sehingga dengan penuh sukacita boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepadanya. Berkati pekerjaan yang digeluti setiap hari sebagai abdi negara sehingga membawa berkat dalam kehidupan mereka. Berkati ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik bersama kepala rumah tangga dalam mendidik membesarkan anak-anak, tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan sehingga ibu dengan penuh sukacita boleh melayani keluarganya setiap hari. Berkati anak-anak kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Anak kekasih Nia dalam masa kuliah, Allah senantiasa memberikan semangat sehingga anak kekasih kami ini boleh menuntut ilmu dan saatnya boleh menyelesaikan studinya. Begitu juga kedua adiknya yang masih duduk di bangku SD. Tuhan karuniakan semangat sehingga anak kekasih Sari dan Putra boleh menjadi anak yang cerdas, dengar-dengaran kepada ayah dan ibu, dan boleh menjadi anak yang pintar. Kami berdoa untuk semua rencana-rencana mereka, Allah berkenan sehingga apa yang mereka rindukan boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Bapak Penatua Yakobus Tebong dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari. Tuhan berkati sehingga dalam tugas-tugasnya boleh dikerjakan berkat kemurahan sebagai kepala rumah tangga, sebagai hamba Allah. Karuniakan hikmat agar boleh dan mampu melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepadanya. Begitu juga ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai ibu di dalam mendidik membesarkan anak-anak bersama kepala rumah tangga, tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Allah karuniakan kekuatan kesehatan sehingga dengan penuh sukacita boleh mengangkat tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini.
Mereka bersukacita karena mereka semua dalam keadaan sehat sebagai berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih yang sedang dalam pendidikan agar mereka boleh berhasil berkat kemurahan. Ya Tuhan, semua keinginan dan kerinduan-kerinduan mereka, rencana-rencana di masa yang akan datang, Allah pun berkenan memberkati sehingga rencana itu boleh terwujud atas berkat dan kemurahan Tuhan sendiri. Kami bawa kepadamu keluarga Bapak Lazarus Serang dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Di dalam memimpin keluarganya, Tuhan berikan semangat juang. Tuhan memberkati sehingga mampu menghidupi keluarganya. Dalam pekerjaannya ditekuni setiap hari, boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga berdoa untuk ibu rumah tangga di dalam mendampingi kepala rumah tangga dalam pekerjaan setiap hari, dalam mendidik membesarkan anak cucu. Allah senantiasa menolong dan berkati. Mereka bersukacita oleh karena mereka semua dalam keadaan sehat sebagai berkat, kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bawa kepadamu anak kekasih Ripal yang sedang mencari pekerjaan di Morowali. Kami mohon kiranya Tuhan membuka jalan sehingga saatnya anak kekasih Ripal boleh menemukan pekerjaan. Begitu juga saudara Lady yang juga sedang mencari pekerjaan, agar saatnya boleh menemukan pekerjaan. Kami berdoa untuk cucu kekasih mereka, cucu kekasih Rahel, begitu juga Kiel dan Otniel dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Allah menolong dan menyertai mereka sehingga tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Kami berdoa untuk orang tua kekasih mereka dalam masa tuanya. Allah menolong dan memberkati sehingga dalam hari-hari tua orang tua kekasih kami boleh mendapat lindungan penyertaan dari Tuhan. Kami bawa kepadamu keluarga hambamu Bapak Yosef Sundila dan Pak Lewi. Tuhan menolong dan memberkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai abdi negara. Tuhan menolong dan menopang sehingga tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya boleh dikerjakan atas pertolongan dan kemurahan Tuhan sendiri. Mereka bersukacita karena pertolongan dan kemurahan Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa kesehatannya Tuhan anugerahkan kepada mereka adalah salah satu berkat Tuhan yang kami tidak bisa nilai dengan apapun. Kami berdoa untuk ibu rumah tangga yang selalu mendampingi dengan sukacita dalam tugas-tugasnya sebagai ibu, dalam mendidik membesarkan anak-anak bersama kepala rumah tangga, tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Karuniakan kekuatan kesehatan, hikmat dan kesabaran sehingga ibu dengan sukacita boleh melayani keluarganya setiap hari. Berkati anak-anak kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan, anak kekasih Mina, Mira dan Michelle, Pamoso dan Mindra. Mereka sedang dalam bangku pendidikan. Pertolongan dan kemurahan-Mu, hikmat yang daripadamu kami harapkan. Engkau karuniakan hikmat kepada mereka sehingga menjadi anak-anak yang cerdas, dan Tuhan memberkati pekerjaan orang tua untuk menopang mereka dalam pendidikan. Kami juga bawa kepadamu Pak Lewi dalam kehidupannya setiap hari,
Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga dalam kehidupannya senantiasa menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Begitu juga kami bawa kepadamu orang tua kekasih kami, Ibu Lince Dali, bersuka cita karena kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dan dalam hari-hari tuanya, Tuhan tetap melindungi dan memberkati. Kami berdoa untuk anggota yang ada di Amerika, Tuhan menjauhkan sakit penyakit malapetaka. Sejahtera Allah selalu Tuhan hadirkan dalam kehidupannya, dan suatu saat mereka boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam suasana sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua rencana-rencana mereka. Begitupun segenap anggota jemaat di semua dapil. Kiranya Allah senantiasa menolong kami. Tuhan menyertai semua anak-anak-Mu, agar kami semua terpelihara, dan Tuhan cukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari. Dan taulah kami bahwa Allah setia memelihara kehidupan kami. Terlebih pada saat ini, masa-masa sukar kaitannya dengan virus corona yang membawa kesulitan di banyak aspek kehidupan. Kami mohon Tuhan melepaskan kami dari kesulitan ini, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami bawa pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Apakah itu pergumulan karena masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, rupa-rupa pergumulan kami bawa kepadamu. Allah berkenan untuk mengubah pergumulan-pergumulan kami menjadi sebuah sukacita. Kami mohon, diberkatilah semua anggota jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kantoria, Vianis, dan tim multimedia yang meliput ibadah ini, sehingga kami semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati majelis gereja di Jemaat Tello, dan pada saat ini sedang melakukan penjaringan untuk majelis pada periode yang akan datang. Allah berkenan memakai umat-Mu untuk menetapkan orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk kelanjutan pekerjaan-Mu di tempat ini. Ya Allah yang ada dalam surga, melalui ibadah kami pada saat ini, umat-Mu telah memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, dan biarlah persembahan yang Tuhan perkenankan mereka bawa kepadamu, Engkau berkati, tetapi juga membawa saluran berkat dalam kehidupan mereka, sebab diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Ya Allah yang ada dalam surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, seluruh kehidupan jemaat-Mu, sebab hanya Engkaulah yang menjadi gembala kami satu-satunya. Inilah doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami Bapa. Doa ini kami bawa kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita
Dan karena itu mari kita sama-sama berdiri sambil memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 427 ayat 1. Jemaat, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, dan atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih kepada keenam keluarga yang mendapat pilihan rumah tangga dan segenap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat malam. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mewakili segenap keluarga penghimpun dan seluruh warga Jemaat Telo mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang sudah melaksanakan ibadah pada saat ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.